ada cerita yang berkesan nggak? Wah, banyak Bu. Ya. Bisa disampaikan nih salah satunya biar teman-teman yang lain bisa tahu, oh ternyata jadi PPS itu kayak gini ya, terus ketemu masyarakat itu begini lah strateginya pada saat menemui kendala di PPS itu apa aja? Ya, hari ini kita bersama dengan Mas Jul Akbar, salah satu badan penyelenggara badan ad hoc di periode penyelenggaraan pemilu 2019 dan Pilkada serentak 2020 KPU Kabupaten Bulungan. Kita sengaja menghadirkan Mas Jul ya, Abang Jul Bu. Abang Jul, oke. Abang Jul, kita sengaja untuk menghadirkan Abang Jul ini pengen mendengarkan kira-kira bagaimana sih pengalaman Bang Jul waktu penyelenggaraan 2019, pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Silakan Bang Jul. Dan mulai dari mana ya? Gua bingung. Jadi kalau berbicara masalah pengalaman 2019-2020, yang paling berkesan itu 2019 atau 2020 ya. Semua itu berkesan, tapi ada yang paling berkesannya itu 2019, Bu. Oh. Iya, ya, 2019. Ada yang paling berkesan 2019. Paling berkesan 2019. Apa yang buat Bang Jul itu 2019 itu berkesan? Nah, jadi gini, 2019 itu awalnya saya itu di PPS, panitia pemungutan suara. Panitia pemungutan suara setelah berjalan di pertengahan pemilu. Pertengahan masa kerjanya. Pertengahan masa kerjanya baru diangkat jadi PPK. Nah, awalnya kenapa bisa diangkat jadi PPK? Awalnya kan tiga, terus muncul peraturan yang terbarunya, jadi PPK itu jadi 5. Oke. Nah, berarti ada tambahan 2. Nah, saya salah satunya. Jadi di pertengahannya itu langsung menyesuaikan dan segala macamnya jadi PPK. Nah, terus setelah berjalannya penyelenggaraan, terus masuklah ke hari hanya pemungutan dan penghitungan suaranya, itu yang lebih berat. Karena beratnya itu 5. 5. Mulai dari pemilihan presiden, terus DPD pusat, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten. Ya Bu, kabupaten. Nah, itu kan 5. Sulitnya di mana? Sulitnya itu kita karena dia 5 ini, jadi alat-alat dipakai pemilu itu banyak. Nah, belum dari banyak waktunya itu, perhitungan suaranya itu dari pagi kembali ke pagi. Nah, terus rekapitulasi juga begitu. Nah, terus suasana pemilu itu, karena di situ juga ada pemilihan DPRD kabupaten, di situ banyak berat Bu. Nah, suasana pemilu itu jadinya lebih ramai gitu Mas 2019. Ramai. Iya, ramai Bu. Ramainya apa aja tuh? Yang buat ramai itu apa aja? Ramainya itu mulai dari kampanye, kan beda Bu. Kalau pilkada kan kampanyenya kan kampanye provinsi kan, gubernur, terus pemilihan bupati. Nah, kalau ini kampanyenya kan banyak nih Bu, masing-masing caleg kampanye. Nah, gitu kan, masing-masing caleg tuh pengen menang gitu kan. Nah, jadi di situ ramainya suasana pemilu ini. Kira-kira kemarin kan Bang Jul itu dari PPS naik ke PPK. Kira-kira yang kerjanya yang mana enak nih? Atau yang mana yang sulit nih? Antara waktu Bang Jul di PPS atau di PPK? Kalau menurut saya secara pribadi, yang berat itu adanya di PPS. Kenapa berat di PPS? Berat di PPS itu Bu, karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Mulai dari input datanya, mulai dari pemutaran datanya, itu langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, jadi sempat dapat pemutahiran data pemilih waktu itu Pak. Jadi
sempat dapat pemutahiran data pemilih ya waktu di PPS. Betul, Menyusun data langsung. Menyusun data langsung. Kesannya waktu menyusun data, menyiapkan data daftar pemilih gimana? Wah, itu kesannya menurut kita ketemu masyarakat itu kan Bu, mereka ragam, ada yang begini, ada yang begitu, ya kan? Datang kalau kita misalnya mau ketemu si A, nah ternyata si A nya tidak ada di rumah, lanjut lagi besok, ketemu lagi besok, ya kan? Belum lagi ada yang ternyata dia sudah pindah, nah, ternyata dari kelurahan A pindah ke kabupaten ini, nah, terus surat menyuratnya dia, administrasi kependudukan ini masih ada di kelurahan itu. Nah ternyata ganda turun lagi kita. Itu PPS. Ada kenangan-kenangan enggak atau ada cerita-cerita enggak yang pas bertemu dengan masyarakat itu, kira ada cerita yang berkesan enggak? Wah, banyak Bu. Ya. Bisa disampaikan nih salah satunya biar teman-teman yang lain bisa tahu, oh ternyata jadi PPS itu kayak gini ya, terus ketemu masyarakat itu begini lah strateginya pada saat menemui kendala di PPS itu apa aja? Jadi kendala-kendala ataupun kesan-kesannya yang pas kita ketemu masyarakat itu, misalnya contoh ada ini apa? Yang independen itu apa namanya? Kita pemutaran data independen, verifikasi langsung tatap muka dengan pendukung. Kan itu kita kan tanya itu Bu. Nah kita datang ke rumah dia tanya, betul enggak Bapak mendukung ini? Gitu kan? Nah ternyata dia enggak ngerasa mendukung. Ya, enggak ngerasa mendukung, terus kumpul KTP sama siapa gitu kan? Dia enggak ngerasa. Jadi ada juga yang bilang kadang-kadang, oh kok tiba-tiba KTP kok ada situ, siapa yang kumpul nih, hantu kah gitu kan? Ya, ada juga yang ngerasa tiba-tiba bisa kena pasal nih orang ini banyak. Tiba-tiba dapat KTP saya nih, dari mana nih? Gitu kan? Jadi gimana jelaskan ke masyarakat? Jadi kita jelaskan ke masyarakat, Pak kita tahunya ini dari paslon gitu kan? Kita dari paslon, kami bertugas untuk verifikasi ya kan, kami verifikasi datang ke lapangan, Bapak mendukung atau tidak gitu. Terus ada dia tiba-tiba, oh kalau aku tidak mendukung kenapa? Terus kalau aku mendukung kenapa? Dia bilang gitu kan. Kayak kita dibawa ribut gitu kan. Kita dibawa ribut. Jadi kita PPS cuma tinggal bilang, ya kalau Bapak mendukung ya mendukung, tidak apa-apa gitu kan. Nah terus kalau tidak mendukung itu juga tidak apa-apa. Gitu. Ada yang tiba-tiba minta KTP-nya kembali lah, minta nama. Kita bingung Bu. Ada yang marah enggak ya? Banyak Bu, kalau yang marah banyak. Ada yang setuju juga. Oh, ada yang dia merasa dia kumpul KTP terus dia setuju. Ya, yang marah-marah ini, yang tidak terima dia tidak merasa kumpul KTP, terus tiba-tiba kita datang, gitu kan? Kita datang, kita tanya, Pak mendukung nggak ini? Wah, kapan aku mendukung gitu kan? Jadi mereka itu ibaratnya mendukung yang bukan dukunganku nih, bukan nih gitu kan? Aku mendukung sini gitu kan? Ternyata mereka beranggapan kalau aku bilang mendukung di sini nanti di hari-harinya aku harus mendukung, itu enggak. Nah, kebanyakan yang berpikir seperti itu Bu. Jadi agak terus kalau misalnya kendalanya waktu ini kan sudah cerita terkait PPS. Nah di PPK gimana? Kesannya di PPK gimana? Kan berarti sudah dari PPS. Udah pernah jadi KPPS juga enggak? KPPS belum Bu. Berarti belum pernah langsung di TPS ya? Belum. Jadi langsung jadi penyelenggara, masuk ke penyelenggara dimulai dari PPS. Kemudian masuk ke PPK. PPK udah berapa periode? Sudah pemilu 2019 sama ini Pilkada serentak 2020. Oh, berarti baru satu periode tuh, ya kan? Kalau nanti 2024 mau daftar lagi nggak? Insya Allah Bu, Insya Allah kalau masih ada kita sehat walafiat kan. Nah, kalau misalnya kepengen lagi, oke lah, gitu kan. Kalau bisa, jadi Bang Jul ini selain pernah menjadi penyelenggara, kegiatan lain yang Bang Jul lakukan apa aja? Di luar penyelenggara itu kita di dinas sosial. Nah, kerjanya di dinas sosial, honor di dinas sosial. Kebetulan juga hampir mirip-mirip antara PPS, PPK sama dinas sosial.
urusannya urusan masyarakat juga. Gitu kan? Berarti sudah banyak apa ya? Sudah banyak kalau mau jadi calon DPR atau calon ini banyak pendukungnya lah kalau gitu ya. Enggak juga sih, Bu. Oh, enggak juga. Tergantung lah. Ya kan? Nah, kalau di PPK kemarin kira-kira ada kendala nggak Bang Jul dalam proses kegiatan baik dia di pemilu 2019 maupun di pilkada 2020? Nah, jadi ini sulitnya itu tergantung masing-masing ya. Kalau PPS kan dia kan pemutaran data itu yang tersulit, pemutaran data, ketemu dengan masyarakat dan segala macam. Nah, kalau di PPK ternyata lebih sulit lagi. Tadi katanya lebih sulit PPS atau PPK yang sulit, yang mana yang benar ini? Jadi kalau PPS itu luang lingkup kerjanya cuma di desa kelurahan, nah kan satu PPS berarti di satu kelurahan atau di satu desa. Kalau di PPK ini dia di kecamatan, berarti ruang lingkupnya desa dan kelurahan. Seperti kemarin di Tanjung Palas itu ada 5 desa dan 4 kelurahan. Nah itu ruang lingkup kerjanya PPK. Nah, terus kalau PPS ngurusi masyarakat yang di desa kelurahan, kalau PPK ngurusi PPS yang satu kecamatan. Itu yang ribetnya. Ya kan? Kesannya apa tuh pada saat menjadi PPK atau pada saat menjadi PPK kan karena tadi bilang 2019 itu yang sangat berkesan nih. Berarti PPS-nya udah nih diceritain, PPK-nya lagi. Nah kira-kira ada cerita-cerita yang berkesan itu yang mana aja sih di kalau PPK ini cerita yang berkesan itu sebetulnya pas kita BIMTEK itu yang paling berkesan. Pas kita BIMTEK dengan PPS masalah pemungutan suara atau perhitungan suara, kita sudah BIMTEK-nya mepet gitu kan, kita sudah mepet cuman berapa seminggu itu harus ke desa kelurahan, ke BIMTEK PPS-nya, BIMTEK sekalian ke PPS-nya. Ternyata pas hari H-nya ada aja yang lupa. Ada aja yang lupa, terus di luar yang kita BIMTEK itu ada aja. Ya kan? Ini gimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya ya kami PPK itu kan ada 5. Nah, masing-masing turun langsung ke PPS-nya. Korwil masing-masing gitu. Korwil masing-masing langsung turun ke lapangan lihat proses berjalannya pemungutan, terus perhitungan suaranya. Nah, terus pas yang kita BIMTEK tuh, wah ini kita yang salah BIMTEK atau yang PPS tidak benar BIMTEK gitu kan? Nah, contohnya yang mana tuh? Contohnya gini, kita menjelaskan masalah pemungutan suara. Nah, pemungutan suara kita jelaskan. Nah, terus KPPS ini kurang tahu saya, mungkin otaknya sudah ke penghitungan suara, ya kan? Kita BIMTEK masalah pemungutan suara begini, datangnya sekian, ini yang dia cucuk, ini yang begini kan, gitu kan? Ternyata otaknya pemahamannya KPPS ini langsung ke perhitungan suara. Bagaimana cara perhitungannya? Nanti kita jelaskan perhitungan suara, yang dipikir masalah pemungutan suara. Jadi ada dua materi yang kadangkala membingungkan gitu menurut PPS ya. Jadi seharusnya seperti apa dari kegiatan itu atau masukan ke KPU-nya seperti apa kira-kira? Jadi untuk BIMTEK-nya ke depan. Nah, untuk BIMTEK-nya ke depan karena pemahaman orang ini berbeda-beda. Bagusnya itu masalah pemungutan suara hari ini. Terus perhitungan suara hari berikutnya. Nah, kalau dibikin sekalian pemungutan dan perhitungan suara, kami beranggapan selama 2 tahun ini 2019-2020 ini itu pemahamannya ada yang kebelit-belit, Bu. Ada yang salah gitu nah. Kita jelaskan masalah pemungutan suara nih. Ya. Kan? Di 2019 masalah pemungutan suaranya karena ada 5, ya kan? Betul. Ya, ada 5 presiden luang, habis presiden baru RI, DPR RI, baru DPD, baru provinsi, baru kabupaten, gitu kan? Itu masalah pemungutan suara. Nah, nanti pas hari H-nya nanti terbolak-balik ada yang masalah kabupaten luang lah, gitu kan? Menghitungnya gitu. Yang di bawah tuh direkap
karena pengen tahu ya DPRD kabupaten dulu gitu ya. Iya, Bu. Seharusnya kan sesuai dengan juknisnya presiden dulu, kemudian DPD ya, DPR RI, kemudian sampai dengan ke DPR kabupaten ya. Jadi bagusnya BIMTEK-nya itu dipisah ya. Bisa, Bu. Jadi dia masalah pemungutan suara ini, gitu kan? Ya. Masalah pemungutan suaranya, satu hari pun tidak apa-apa. Penting paham dulu pemungutan suaranya. Ini berkas ini berkas ini kan itu kan banyak formulirnya. Ya, formulir kan masing-masing itu, Bu. Formulir presiden ini pas segala macam ya kan. Jadi kan dia kan formulirnya itu kita jelaskan. Nah, itu dari 2019. Nah, masalah formulir paling banyak. Nah, terus di 2020 kita jelaskan masalah pemungutan suara. Nah, 2020 ini kan itu kan corona. Iya. Nah, corona orang datangnya begini, pakai masker ini, pakai itu, pakai ini. Jadi KPPS kita suguhkan, kita kasih materi yang pemasalah pemungutan suara lengkap dengan protokol kesehatannya. Pas nanti di penjelasan di perhitungan suaranya itu sudah kayaknya sudah capek mikir gitu loh. Ya kan? Belum lagi kita suruh KPPS nanti karena kita corona TPS-nya dibikin ini ya, dibikin itu ya, dikasih ini ya, dikasih itu ya, harus pakai ini, pakai itu, semprot dulu, baru keluar, baru ini itu, jadi pusing KPPS ya, pusing KPPS, Bu. Nah, jadi pas nanti di perhitungan suara, kita menjelaskan di perhitungan suara, nggak langsung sudah, konsentrasinya itu hilang gitu. Berarti BIMTEK-nya minimal 2 hari gitu ya. Iya, minimal 2 hari. PPS, nanti PPS ke KPPS juga demikian. Ya. Dipisah waktunya supaya pemahamannya penuh gitu ya. Ya, jadi kalau kita misalnya kan sama-sama ini maupun pemungutan atau perhitungan suara itu kan sama-sama, maksudnya itu sama-sama sakral lah. Ini harus benar, tidak bisa salah gitu kan. Nah, terlebih lagi masalah perhitungan suaranya. Perhitungan suara ini kan, Bu, tidak bisa salah. Jadi kerjanya harus baik atau harus benar? Harus benar. Harus benar. Ya. Kenapa tidak perlu baik? Kalau baik ini belum tentu benar. Oh, ya. Jadi kalau benar sudah tentu baik. Oh, ya. Mantap ya. Nah, selain itu Bang Jul ini saya lupa, sudah berkeluarga ya Bang Jul? Belum? Sudah? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya. Punya anak? Sudah, punya anak. 1. Baru 1. Oh, baru 1. Mau nambah lagi? Insya Allah. Nah, kira-kira kalau 2024 ini kan rencananya ini pilkada pemilu maupun pemilihan itu akan dilaksanakan serentak di tahun yang sama dengan bulan yang berbeda. Nah, menurut Bang Jul, apa yang harus dilakukan KPU? Ya, apa yang harus dilakukan KPU? Kira-kira masukan dari Bang Jul selaku PPK PPS, pernah menjadi PPS maupun pernah menjadi PPK, untuk KPU selain yang tadi BIMTEK-nya, ada lagi nggak yang perlu diberikan masukan, kelemahan-kelemahan di 2019 maupun 2020 itu? Jadi kalau untuk 2024 rencananya kan ada, berarti kalau digabung pemilu dengan pilkada berarti ada 7 kan, Bu? Enggak, gabungnya nih di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Tapi bulannya berbeda. Kalau menurut yang informasi yang kita dapatkan, tapi belum diketok nih. Tapi informasi yang beredar di media massa maupun di media online itu kalau pemilu itu rencananya akan dilaksanakan di tanggal 21 Februari, sedangkan pemilihan atau pilkada sendiri serentak akan dilaksanakan di bulan November. Nah, itu. Cuman tanggalnya belum, dan ini belum clear sebenarnya, masih. Tapi menurut berita-berita yang kita baca saat ini. Nah, dan ada ya KPU RI kemarin sudah melaksanakan sosialisasi terkait penyederhanaan surat suara. Kalau tidak salah surat suaranya itu bisa jadi digabung ya. Ada 3 surat suara dari 5 surat suara yang biasa ada di TPS pada saat pemilu. Berarti surat suaranya itu ada 7 ya? Satu kertas ada 7 situ di dada. Nah, gitu. Jadi kalau
Kalau di pilkada itu tetap gubernur dan bupati misalnya, gubernur, bupati atau wali kota ya, itu tetap kemungkinan hanya tetap menggunakan masing-masing dua kotak suara. Nah, sedangkan kalau yang di pilpres, di pemilu itu rencananya hasil sosialisasi yang saat ini masih digodok dan dicari formulasi ya oleh KPU RI yang terbaik. Itu ada wacana penyederhanaan surat suara, di mana penyederhanaan suara itu misalnya salah satunya ada contoh nih, presiden gabung dengan DPR RI misalnya. Nah, presiden dalam satu surat suara, jadi tidak 5 surat suara lagi di TPS, hanya misalnya 3 surat suara. Nah, ada yang bergabung di situ, ya kan? Presiden misalnya gabung dengan apa? Nah, ini digabung dalam satu surat suara yang sudah diatur. Nah, itu. Jadi hanya ada 3 surat suara nantinya, bukan 5 lagi karena ada penggabungan. Nah, menurut Bang Jul, apakah ini efektif atau seperti apa dalam masukannya lah untuk berikan masukan ke KPU gimana? Ini efektif atau tidak gitu kan? Kalau dia, atau tidak? Ya, Bu, kalau dia misalnya surat suaranya disederhanakan, saya rasa KPU ini sudah mendengar keluhan masyarakat. Ya. Karena kalau misalnya kan yang lalu itu kan maupun yang pilkada yang lalu atau pemilu yang lalu itu kan surat suaranya itu sekali masyarakat itu ambil surat suaranya di KPPS itu kan kayak tebal segini kan, ya kan? Jadi ada yang cuma lebarnya segini kalau dia dua. Kalau dia misalnya macam pileg, calon legislatif itu kan banyak Bu. Jadi surat suaranya itu lebar, ya kan? Kalau misalnya oke lah anak muda gitu kan, anak muda dia bawa oke lah, dengan ini orang-orang tua. Tapi yang jelas penyederhanaan surat suaranya kemungkinan akan bagus ya. Itu lebih efektif ya menurut Bang Jul ya. Saya rasa itu KPU sudah mendengarkan keluhan masyarakat, karena kalau yang lansia ya, kalau yang lansia yang tidak ngerti apa-apa itu kan harus datang ke TPS. Nah, kalau dia buka surat suara yang begitu banyak terus begitu lebar, saya rasa itu tidak ada yang dicucuk Bu. Dibuka aja. Dibuka belum pun, lagi syukur-syukur dibuka itu Bu. Belum lagi dikasih masuk kotak suaranya beda. Salah ya. Dibuka itu karena surat suaranya lebar terus tebal-tebal, dibuka pun syukur. Ya, saya pernah sempat ada yang saya dengar kita itu apa ini. Jadi yang kita fokus itu kan pemilihan yang kita kenal aja. Kalau yang enggak katakannya macam misalnya yang orang-orang luar ini buat apa kita buka dia bilang. Pokoknya yang dilipat-lipat itu dipasang situ cucuk langsung. Berarti menyebabkan suaranya tidak sah. Tidak sah, kalau masih rusak. Bukan rusak, tidak sah ya pada saat dihitung. Ya, jadi kalau saya rasa penyederhanaan surat suara ini bagus, cuman harus ada sosialisasi lebih dalam lagi ke masyarakatnya. Lebih cepat ya. Lebih cepat sehingga bisa masyarakat itu paham bahwa seperti ini menceblosnya seperti ini ya. Gitu. Oh ya, apa kira-kira kesan dan pesan untuk masyarakat nih melalui podcast, melalui Tengguyun Podcast KPU Kabupaten Medan, apa kesan dari Bang Jul terkait podcast ini kira-kira? Jadi kesannya terkait podcast ini ya sudah sangat baik dalam artian ini adalah bahan atau alat untuk kita mensosialisasikan pemilu yang benar, pemilu yang bersih ini ke masyarakat. Jadi masyarakat melalui podcast ini bisa mengerti begitu pemilu. Bisa langsung nonton di YouTube ya. Bisa nonton di YouTube. Gini ya. Kemudian informasinya tidak bias ya. Informasinya kan ini langsung dari KPU kan. Jadi masyarakat bisa tahu gitu kan, yang dulunya tidak tahu salah kita lucu apa itu kan. Jadi kan melalui podcast ini jadi orangnya itu
rasanya bersemangat, jiwa demokrasinya akan tumbuh lagi kembali. Oke, terima kasih loh Bang Jul sudah bisa hadir di Tengguyun Podcast KPU Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi pada bincang-bincang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.